Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Akila Toita Arla Putri, yang kedua ada Jenny Tamu Abu, yang ketiga ada Maria Bunga, yang keempat ada Rinda Ardina Dewi, yang kelima ada Taufikur Rahman. Nah, di sini kami akan membahas tentang struktur pasar monopoli dan penetapan harga. Pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual, yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar monopoli memiliki beberapa karakteristik, antara lainnya: 1. Hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, di mana pembeli menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli perusahaan monopoli tersebut. Yang ketiga, barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Yang keempat, produksi iklan kurang diperlukan. Yang kelima, hambatan secara langsung maupun tidak langsung diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk monopoli pasar. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jenta Mapu, NIM 2019-008-207, kelas 3A6 Manajemen. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli. 1. Perusahaan mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan jenis dan mutu produk karena perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. 2. Dapat meningkatkan daya saing perusahaan apabila monopoli dapat diperoleh karena kemampuan efisiensi. 3. Dapat lebih mudah untuk mengontrol kepentingan orang banyak apabila monopoli tersebut dilakukan oleh negara. 4. Dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli tersebut berbentuk pemberian hak cipta dan hak paten, karena orang akan berlomba menciptakan penemuan baru. 5. Dapat mendorong kemajuan teknologi terutama pada monopoli masyarakat. Untuk mendapat kepercayaan masyarakat, perusahaan akan berlomba menggunakan teknologi yang baik agar mutu produknya dapat meningkat. Yang berikutnya yaitu kekurangan pasar monopoli. 1. Perusahaan lain susah memasuki pasar monopoli sehingga pemegang monopoli terus leluasa menguasai penjualan. 2. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan karena keuntungan yang didapat monopolis atau pemegang monopolis terlalu besar dan diterima secara terus-menerus. 3. Jumlah produksi yang dijual bergantung pada keinginan monopolis sehingga dapat menyulitkan konsumen. 4. Bisa timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi karena dibayar dengan harga rendah dan eksploitasi terhadap pembeli karena penetapan harga jual yang tinggi. 5. Konsumen tidak bisa berpindah ke perusahaan lain meskipun mereka dirugikan. Demikian kelebihan dan kekurangan pasar monopoli yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Contoh dari pasar monopoli, hampir setiap negara memiliki jenis pasar monopoli, termasuk di Indonesia. Beberapa contoh pasar monopoli adalah Pertamina, PDAM, Bulog, PT KAI, PLN, Telkom, dan Jasa Marga. Untuk selanjutnya yaitu penetapan harga. Pengertian penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Sebagai penentu harga, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang diproduksi. Semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai tujuan penetapan harga. Ketika
perusahaan itu melakukan produksi suatu barang, pastinya kan nanti kan juga akan mempertimbangkan harga berapa yang akan ditetapkan kepada produk tersebut atau barang tersebut. Dalam penetapan harga itu pastinya juga akan memiliki suatu tujuan, antara lain yang pertama itu mencapai target perusahaan, yang kedua itu mendapatkan laba dari penjualan, yang selanjutnya itu meningkatkan serta mengembangkan produksi, lalu yang terakhir itu meluaskan target pemasaran, lalu yang selanjutnya itu mengenai strategi penetapan harga. Dalam sebuah produksi nantinya kan pastikan juga akan melakukan penetapan harga. Dalam proses penetapan harga itu pastinya kan juga akan nanti juga memiliki sebuah strategi agar dimana target dari perusahaan itu bisa tercapai. Dalam strategi ini itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan biaya produksi. Jadi ketika akan menetapkan sebuah harga itu mempertimbangkan dari biaya produksi, berapa sih harga berapa sih total produksi atau total biaya produksi untuk barang ini. Jadi kan nanti kan bisa menetapkan harganya. Lalu yang kedua itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Jadi nantinya kan melakukan survei terlebih dahulu terhadap kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Lalu yang terakhir itu berdasarkan persaingan. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai metode penetapan harga. Metode penetapan harga dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama, ada metode penetapan harga berorientasi biaya. Ini adalah dasar untuk mengevaluasi harga barang jadi, dan sebagian besar perusahaan menerapkan metode ini untuk menghitung harga pokok produk. Cara ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama ada cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrik menghitung biaya produk yang dipertahankan dan memasukkan presentasi tetap atau juga dikenal sebagai markup untuk mendapatkan harga jual. Peninggalan keuntungan devaluasi pada biaya total atau biaya tetap dan variabel. Yang kedua, mark pricing. Di sini jumlah tetap atau persentase dari total biaya suatu produk ditambahkan ke harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual suatu produk. Yang ketiga, terdapat target returning pricing. Perusahaan atau firma menetapkan biaya produk untuk mencapai tingkat pengembalian investasi. Metode penetapan harga yang berikut adalah penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum dipakai yaitu biaya. Beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan metode ini adalah daya beli, jenis segmen yang dilayani, posisi produk di pasar, manfaat atau bentuk dan buying produk, serta tingkat potensial pasar. Beberapa metode penetapan harga jual berbasis permintaan adalah yang pertama, skimming pricing, yaitu membuat penetapan harga produk yang cukup tinggi di masa perkenalan atau pertumbuhan dari awal produk, kemudian menurunkan harga tersebut ketika tingkat persaingannya mulai naik, atau pasar sudah mulai turun daya tariknya, atau kadang diterapkan dengan daya melayani segmen yang lebih menarik dan potensial terlebih dahulu, atau daya beli tinggi. Jika sudah mulai jenuh, maka akan merambah ke pasar dengan daya beli di bawahnya atau yang price sensitive. Yang berikut ada penetration pricing, menerapkan penetapan harga produk rendah di awal produk dipasarkan dengan harapan tercapai volume penjualan yang tinggi sehingga perusahaan bisa mencapai skala ekonomis dalam waktu yang singkat, dan penetrasi ini membentuk barrier bagi pesaing untuk masuk dalam pasar ini. Yang berikut ada price-stick pricing, menerapkan tingkat harga yang tinggi relatif tinggi dengan harapan konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk tersebut.
Konsep dasar dari penetapan harga relatif ini adalah harga dapat digunakan untuk ukuran kualitas barang dan jasa, di mana jika harga diturunkan atau dinaikkan sampai dengan tingkat tertentu, maka ketertarikan konsumen akan menurun juga. Yang berikut, price lining menerapkan metode penetapan harga jual lebih dari satu atau beberapa macam harga, biasanya maksimal 3 macam, untuk jenis barang yang sama, yang didasarkan pada atribut tertentu, misalnya warna tertentu di mana warna tersebut memang lagi trending, atau model dengan fitur tertentu di mana fitur tersebut ternyata banyak dinikmati oleh konsumen. Penetapan harga yang berikut adalah penetapan harga berbasis laba. Yang pertama, target profit pricing. Pada metode ini, perusahaan menetapkan besar laba tahunan yang diharapkan, kemudian dihitung berapa harga yang harus ditetapkan untuk jumlah unit penjualan tertentu agar laba tersebut dapat tercapai. Yang berikut ada target return on sales pricing. Dalam metode ini, perusahaan akan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan perdagangan, terutama jaringan-jaringan supermarket. Metode penetapan yang berikut adalah penetapan harga berbasis persaingan. Yang pertama ada customary pricing. Pada metode customary pricing, penetapan harga produk ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor-faktor lain yang dijadikan pengganangan oleh pedagang. Kadang untuk mempertahankan harganya, pedagang atau produsen akan mengubah ukuran kemasan atau menyesuaikan isinya. Contohnya barang yang banyak menggunakan metode penetapan harga jual secara customary pricing adalah beras, gula, dan juga tepung. Yang berikut adalah market pricing. Metode penetapan harga jual secara market pricing ini muncul karena anggapan bahwa cukup sulit untuk melakukan identifikasi struktur pembentukan harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu, sehingga produsen atau perusahaan melakukan penetapan harga yang lebih subjektif. Yang berikut, loss leader pricing. Pada metode penetapan harga loss leader pricing ini, harga ditetapkan dengan harga di bawah total cost-nya atau jual rugi. Sebenarnya perusahaan memiliki maksud khusus dengan metode penetapan harga jual yang tampak rugi ini. Pada metode penetapan harga loss leader pricing ini, harga ditetapkan dengan harga di bawah total cost-nya atau jual rugi. Sekian materi saya, jadi terdapat 4 metode penetapan harga. Di antaranya yang pertama secara garis besar, ada metode penetapan harga berorientasi biaya. Yang kedua, penetapan harga berbasis permintaan. Yang ketiga, penetapan harga berbasis laba. Dan yang terakhir, penetapan harga berbasis persaingan. Sekian materi saya, terima kasih.